Kali ini saya kedatangan seorang sahabat yang memang dia suka banget sama MCR. Namanya Agni. Nama panjangnya gua nggak tahu. Nah, katanya dia suka banget dengan MCR. Ya kita harus ngobrol-ngobrol, kita harus gali-gali nih. Tapi ya potongan-potongan lu sekarang nggak ada kayak MCR-MCR-nya. Thank you bro. Thank you bro. Emang umur emang gitu ya? Umur tidak bisa Bohong ya? tidak bisa Ah, 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 ah. Oke. Nah, gua mau ngobrol nih tentang MCR. Yuk. MCR itu artinya, lu kan guru English nih. Artinya apa tuh My Chemical Romance? Jadi My Chemical Romance itu diambil dari salah satu novel dari Irlandia kalau nggak salah. Itu di judul novelnya Three bla 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 Chemical Romance kalau nggak salah, ada di situ. Terus mereka ambil Chemical Romance-nya itu diganti dengan My Chemical Romance. Kalau secara harfiah ya ramuan cinta romansaku lah. Oke. Secara ramuan harfiah cinta, ya. romansaku. Iya. Alirannya ini ya, Apa? emo. Mereka nggak mau disebut emo lagi. Mereka nggak mau disebut emo. Iya. Rock and roll. Rock and roll sedikit sih kalau menurut Nah, gue. tapi kan banyak sekali ya media-media yang menyebutkan kalau Oke. MCR itu emo. Iya. Nah, kenapa Iya, sih bisa disebut emo dan apa sih emo itu biar gua jelas juga sih. Oke. Pertama kenapa mereka disebut emo mungkin dari arti emo itu sendiri adalah satu sebutan. Sebenarnya bukan genre musik sih ya sebenarnya. Bukan genre musik. Bukan genre musik. Genre musik. Lebih ke post hardcore sebenarnya. Cuman emo itu ungkapan emosional, baik itu marah, baik itu senang, sedih, diungkapkan lewat lirik-lirik lagu itu gitu. Dan MCR itu keseluruhannya mengungkapkan perasaan-perasaan emosional seperti itu lagunya. Emo itu sebenarnya kalau dari arti harfiahnya itu adalah aliran yang lebih mengedepankan emosional, lebih marah, lebih sedih, lebih senang gitu sih. Bisa masuk kategori lebay nggak? Lebay, seni itu nggak ada yang lebay sih menurut gua. Garis bawahi ya, sedih itu nggak ada yang lebay. Jadi mau sebagaimanapun lagunya sedih, Iya. nggak lebay selama itu jadi lagu. Tapi kalau yang nangis doang jadi lagu. Nggak Iya. jadi lagu itu lebay baru. Ah, gimana? Ya kalau nangis doang nggak jadi lagu lebay. Oh iya benar. Terus Oke, jadi emo tuh yang sedih-sedih, yang dark. Karena kan gua waktu zaman handphone Nokia tuh, SMP SMA kan zamannya Nokia, ya. wallpaper keren tuh. Yoi. Band-band terus kalau Avenged itu kan wallpapernya gambar tengkorak pakai kelelawar, sayap kelelawar. Yoi, Nah, yoi. kalau MCR itu anak kecil lagi tunduk, lagi nangis, kalau enggak gambar orang yang lagi rambutnya panjang terus berdarah-darah gitu kan jadi Oke. serem. Itu kira-kira bisa jelasin nggak lo? Kenapa sih MCR itu gitu emo tuh cenderung gitu? Sebenarnya kalau yang nangis terus berdarah-darah itu sebenarnya bukan MCR lagi. Oh, bukan MCR. Bukan. Tapi kalau tulisannya MCR tapi bukan berarti MCR. Iya, karena kalau official artwork resminya mereka, official artworknya mereka itu malah itu sebenarnya gambaran dari konsep keseluruhan album sebenarnya. Oh. Itu kan dimulai dari era yang album tahun 2004 tuh namanya Three Cheers for Sweet Revenge. Itu tahun 2004. Singlenya sih Helena sama Singlenya Helena. I'm Not Okay itu. Dari mulai dari situ. Kalau misalkan yang berdarah-darah sih sebenarnya enggak. Malah sekarang malah lebihnya yang Mayoret tulang itu. Di tahun 2008 itu ada salah satu media apa namanya? Media cetak Inggris. Namanya The Sun. Boleh dicek di internet ada. Itu kalau nggak salah Suicide Selena atau siapa gitu. The Dark Side of Emo atau apa gitu ada di situ, dan itu masalahnya Dark Side of Emo itu headline-nya. Headline-nya itu karena di TKP-nya itu katanya dia ada albumnya The Black Parade itu. Oh, jadi The Dark Side of Emo itu jadi headline di majalahnya Sun. The Sun, ya. Jadi headline-nya gitu. Mempengaruhi citranya MCR dong. Ya, mempengaruhi citra MCR secara khusus dan emo pada umumnya sebenarnya. Tapi kenyataannya gitu nggak sih? Enggak lah, absolutely enggak. Baik itu MCR ataupun band-band emo, khususnya MCR gini, mereka malah mengeluarkan tentang mental health sebenarnya. Apa mental itu?
mental health, misalkan mental illness kayak bunuh diri dan segala macam, mereka harus aware dengan itu, Melawan itu. Yes, melawan itu. Melawan itu. Jadi justru sebaliknya ya. Iya, justru Jadi sebaliknya. Oh, jadi ada juga lagu MCR yang memang punya spirit mental health seperti itu, ada juga. Ada. Judulnya The Light Behind Your Eyes. Itu lagu di album paling barunya mereka tahun 2013 sebelum mereka bubar. Judulnya The Light Behind Your Eyes itu tentang gimana sih caranya kita bangkit dari keterpurukan. Gitu. Itu kontradiksi banget ya dengan stigma orang-orang terhadap dark side, emo the dark side itulah namanya, itu melawan sekali. Nah, kalau untuk di The Black Parade sendiri ada nggak? Kalau The yang Black punya Parade spirit seperti itu? sebenarnya ada, cuman gue lebih tertariknya di Cancer sebenarnya. Cancer. Bisa diceritakan Cancer itu apa sih? Kalau Cancer itu lebih ke isinya itu lebih ke ini sih, gimana sih pasien cancer menghadapi kehidupannya gitu, lebih cerita ke situ dan building awareness tentang itu gitu. Ada juga ya lagu seperti itu. Itu di album The Black Parade. The Black Parade. Wow. Ada. Ini kayaknya harus dinyanyikan nih. Yep. Silahkan Agni, siapkan. Yoi. Nggak pakai gitar kan? Enggak. Okay. Turn away. If you could get me a drink of water, 'cause my lips are chapped and faded, come my Anne-Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors, my sisters and my brothers still. I will not kiss you, 'cause the hardest part of this is leaving you. Now turn away, 'cause I'm awful just to see. 'Cause all my hair's abandoned, all my body, all my agony. Know that I will never marry. Baby, I'm the soggy from the chemo, but counting down the days to go. It just ain't living, and I just hope you know that if you stay goodbye today, I'll ask you to be true. 'Cause the hardest part of this is leaving you. 'Cause the hardest part of this is leaving you. Menarik sekali ya ini lagu. Ini harusnya lagu viral sebenarnya karena secara tema itu otentik. Jarang ada yang mengangkat tema tentang cancer, lalu perjuangan seseorang dan perpisahan yang tegar. Yep. Ini nuansa perpisahannya sangat kuat. Ya, makanya kan ada dikisahkan itu on Mary kan, call on Mary untuk ngumpulin barang-barang yang gua suka, yang menurut gua itu gua banget gitu. Karena gua udah istilahnya apa ya bahasa Indonesianya ya, dia udah istilahnya sakaratul maut lah gitu, dari kimo yang telah dia lakoni gitu dan dia jalani gitu. Sebenarnya ini antitesis ya dari anggapan orang-orang, dari stigma orang-orang kalau misalnya emo itu punya sisi gelap. Ini justru bukan sisi gelap. Ketika mau berpisah itu minta maaf, itu sangat berbudi dharma, berjiwa besar. Sosok yang berjiwa besar di album ini. Gitu. Benar. Lu ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang punya stigma bahwa MCR itu karya-karyanya mengandung propaganda hal buruk atau seperti itu? Ya pesan gue sih, musik yang dibawakan MCR itu adalah
musik yang menurut gue butuh pencerminan atau mungkin interpretasi yang lebih dalam gitu, dan jangan sampai orang-orang umumnya menilai langsung, menstigma langsung, wah nih band nih pembawa negatif nih, jangan didengerin dan segala macam gitu. Jadi ya gini aja deh, kita secara umumnya musik tuh dibikin untuk menghibur kan, ya kan, pasti punya pesan positif dong setiap lagu yang diciptakan. Sekalipun itu lagunya sedih. Ya sedih dan temanya mungkin dark, emo atau apa gitu. Jadi seperti itu sih, jangan dibilang wah emo berarti dekat sama okultisme bunuh diri atau apa gitu kan. Jangan gitu loh. Karena ya itu tadi kan buktinya cancer, mereka bawa cancer, mereka come up with Sing yang ngajak fundraising ke Jepang dan segala macem gitu sih. Terakhir bro, ini terakhir mungkin agak pribadi. Oke. Gak apa-apa jawab yang pribadi. Iya nggak apa-apa, siap. Kan lu biasa ngomong yang pribadi juga. Nah juga sih ya. Apakah lagu-lagu MCR itu punya kesan atau mungkin kenapa lo suka dengan MCR itu jadi soundtrack hidup lu, misalnya lagunya ini gue banget nih lagu ini. Apakah seperti itu? Karena kalau secara fashion kayaknya lu nggak tertarik sama MCR. Oke, kalau sebenarnya bisa dibilang lagu MCR menyelamatkan gua sih. Menyelamatkan lo. Iya, menyelamatkan gue dari keterpurukan sebenarnya. Ada momen lah ketika ya kita pasti punya momen terendah dalam hidup Soundtrack kan. kehidupan berarti. Iya, Lagu yang mana, Bro? Ini The Light Behind Your Eyes. Itu diambil dari album mereka yang namanya Conventional Weapons tahun 2013, number 3. Album terakhir berarti. Album terakhir secara kolektif baru, iya. Maksudnya mereka rilis lagu-lagu bener-bener baru ya, full album gitu, baru semua. Iya, album terakhir sebelum mereka bubar. Isinya apa sih lagu itu, Bro? Kalau lagu itu sebenarnya menjadi apa ya, point of view sebagai sahabat sebenarnya. Ketika lu terpuruk, ada sahabat lu yang bilang, lu ayolah lu bisa bangkit lah. Gue juga pernah kayak gini kok. Gak apa-apa lagi kalau lu terpuruk terus. Tapi ya jangan terlalu terpuruk-puruk banget. Lu pasti punya satu trigger, dan triggernya ayo kita cari bareng-bareng gitu. Lebih ke situ sih lagunya The Light Behind Your Eyes itu tadi. Lagu itu salah satu lagu yang memang kena banget dengan pengalaman hidupmu. Iya. Makanya lu suka. Oke. Iya. Nah, jadi lu bisa menyimpulkan dong kalau misalnya MCR itu tidak hanya yang gelap-gelapnya aja. Iya. Jadi MCR itu menurut gua bukan sebagai band malah, tapi sebagai konsep. Iya, konsep gimana caranya lu bisa menghadapi pergolakan hidup dan segala macamnya. Dan sebagai soundtrack itu tadi, soundtrack untuk menemani lu ketika lu terpuruk, lu sedih, lu senang segala macam, lu jadi diri lu sendiri gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih dari band sih menurut gua. Oke, jadi sobat-sobat Sinergi, lagu MCR ini sangat worth it untuk didengarkan, dikonsumsi secara musik maupun lirik. Ya, betul sekali, dan mereka bukan band yang seperti stigma orang pada umumnya gitu. Jadi ya worth it aja sih untuk didengarkan begitu. Baik sobat Sinergi semua, nampaknya kita sudah punya kesimpulan dari perbincangan Sinergi musik kali ini. Terima kasih Bung Agni sudah datang ya. Sama-sama. Semoga tetap sehat. Terima kasih juga udah ngundang. Semoga banyak rezeki. Amin. Dan semoga segera mendapatkan belahan jiwa. Iya, buat Anda juga. Oh, ada. Ada. Masih dalam pencarian. Oke. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like ya. Di-share jangan lupa. Di-share jangan lupa. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Akhir kata, saya Fajar dan Agni. bye.